Undur-undur sang arsitek jebakan yang berjalan mundur. Di balik tumpukan pasir kering atau di bawah bayangan rumah yang hangat hiduplah seekor predator kecil yang tenang namun mematikan. Namanya undur-undur. Ia dikenal bukan karena kecepatannya, melainkan karena perilaku uniknya berjalan mundur untuk menggali tanah dan membuat jebakan. Larva undur-undur memiliki tubuh berbentuk oval, pipih lunak, bersegmen, dan berwarna tanah yang menjadikannya samar di antara pasir. Berjalan mundur bukan tanpa tujuan. Secara morfologis, kakinya dirancang khusus untuk memundurkan tubuhnya saat membuat sarang berbentuk corong. Sarang ini adalah jebakan maut. Pasir yang curam dan halus akan membuat serangga kecil seperti semut meluncur jatuh ke dasar langsung ke rahang kuat si undur-undur. Yang kita lihat seringkali hanyalah fase larva anak. Undur-undur mengalami metamorfosis sempurna. Setelah puas berburu di dalam pasir, larva akan membuat kepompong dan bertransformasi menjadi imago dewasa yang memiliki sayap jala, mirip seperti capung dan mampu terbang. Di Indonesia, undur-undur sering dicari oleh anak-anak, bahkan dipercaya sebagai pengobatan tradisional alami untuk beberapa penyakit seperti asma, diabetes, dan darah tinggi. Meskipun tampak kecil dan lambat, undur-undur adalah contoh menarik dari bagaimana evolusi menciptakan predator yang efisien dengan cara hidup yang unik. Undur-undur telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional, terutama di Indonesia dan Tiongkok, karena kandungan zat aktifnya. Undur termasuk serangga bersayap jala. Bentuk yang paling dikenal adalah fase larva yang memiliki tubuh oval, pipih berwarna tanah, dan dilengkapi dengan rahang besar untuk menjepit mangsa di dasar sarang corongnya. Undur-undur melewati 4 tahap, yaitu telur, kemudian menjadi larva, pupa atau kepompong, dan imago, yaitu undur-undur dewasa. Saat ia dewasa, ia berubah menjadi serangga bersayap transparan yang menyerupai capung, namun dengan antena yang lebih panjang dan cara terbang yang lebih lambat. Lebih menyukai area berpasir atau tanah gembur yang kering dan teduh untuk membangun jebakan maku. Mereka menyukai tempat yang membutuhkan media untuk memudahkan mereka dalam menggali atau bersembunyi. Habitat larva undur-undur darat. Larva adalah fase yang paling sering kita temui di sekitar pemukiman. Mereka memiliki lokasi dengan kriteria spesifik. Mereka membutuhkan butiran tanah yang halus, longgar, dan kering agar bisa membuat jebakan corong dengan mudah. Biasanya ditemukan di bawah atap rumah, di bawah pohon besar yang rindang atau di dalam gua, karena air hujan dapat merusak struktur sarang corong mereka. Mereka menempati area yang sering dilalui semut atau serangga kecil lainnya sebagai sumber makanan utama. Setelah bermetamorfosis, undur-undur memiliki sayap dan cara hidup yang berbeda. Saat dewasa, mereka cenderung hidup di semak-semak atau di pepohonan. Mereka sering ditemukan di dekat sumber cahaya pada malam hari, mirip dengan perilaku laron atau ngengat. Penting untuk dibedakan antara undur-undur laut. Sebenarnya adalah jenis krustasea atau ketam pasir yang memiliki habitat berbeda. Mereka hidup di wilayah pantai yang terkena pasang surut air laut. Mereka mengubur diri di dalam pasir yang basah atau di bawah garis pecah gelombang untuk menyaring makanan dari air laut. Keistimewaan undur-undur terletak pada kombinasi unik antara strategi bertahan hidup secara biologis dan potensi medis yang dimilikinya. Larva undur-undur mampu membuat jebakan berbentuk corong di pasir dengan sangat presisi.
Sudut kemiringan corong ini dirancang sedemikian rupa sehingga mangsa yang masuk akan sulit merayap naik dan justru tergelincir ke dasar. Jika mangsa mencoba kabur, undur-undur akan melemparkan butiran pasir dari dasar corong untuk memicu longsoran kecil yang menjatuhkan mangsa kembali ke bawah. Nama undur-undur diambil dari kemampuannya berjalan mundur untuk menggali tanah atau bersembunyi. Meskipun secara teknis bisa bergerak maju, anatomi tubuhnya memang dioptimalkan untuk bergerak mundur agar lebih efisien dalam membuat lubang jebakan. Mereka memiliki sensitivitas tinggi terhadap getaran di permukaan tanah yang memungkinkan mereka mendeteksi posisi mangsa tanpa harus melihat langsung. Penelitian menunjukkan bahwa undur-undur mengandung senyawa yang bekerja mirip dengan metformin, yaitu obat yang digunakan untuk menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes. Zat sulfonylurea, kandungan ini membantu merangsang pankreas untuk memproduksi insulin lebih efisien. Undur-undur memiliki nutrisi yang tinggi. Tubuhnya kaya akan protein, asam amino esensial, serta mineral seperti zat besi, kalsium, dan magnesium. Banyak orang tidak menyadari bahwa hewan yang tampak seperti ulat kecil ini akan berubah menjadi serangga dewasa yang indah dengan sayap transparan mirip capung. Disebut dengan anelion dalam bahasa Inggris. Namun berbeda dengan capung, undur-undur dewasa memiliki antena yang lebih panjang dan cara terbang yang lebih lambat. Karena khasiatnya, undur-undur ini menjadi komoditas bisnis yang menjanjikan melalui budidaya untuk keperluan bahan baku obat tradisional atau suplemen kesehatan. Peringatan kesehatan, para ahli medis di Alu Dokter mengingatkan agar tidak mengkonsumsi undur-undur secara mentah karena risiko infeksi parasit atau bakteri. Sangat disarankan untuk mengkonsumsi produk yang sudah diolah secara higienis. Undur-undur memiliki mekanisme bertahan hidup yang sangat spesifik, terutama pada masa fase larvanya yang paling dikenal masyarakat. Mereka tidak aktif mengejar mangsa, melainkan menunggu di dasar corong. Ini menghemat banyak energi. Mereka memiliki rahang besar berbentuk sabit untuk menjepit dan menghisap cairan tubuh mangsa dengan cepat. Secara morfologi, kaki mereka dirancang untuk memundurkan badan guna membenamkan diri ke dalam tanah atau pasir dengan lebih mudah. Tubuh mereka yang berwarna tanah dan sering tertutup debu atau pasir membantu mereka tetap tidak terlihat oleh predator dari atas. Undur-undur sangat selektif dalam memilih tempat tinggal untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Mereka selalu memilih tempat yang kering dan teduh, seperti di bawah atap atau pohon rindang karena air hujan dapat menghancurkan sarang corong dan menenggelamkan mereka. Tanah berpasir yang halus memudahkan mereka bergerak mundur dan membangun jebakan yang stabil. Fase larva yang bersembunyi di tanah hanyalah tahap awal. Untuk melanjutkan keturunan, mereka harus bertahan hidup hingga fase imago. Setelah fase pupa, mereka bertransformasi menjadi serangga bersayap. Dan mereka akan terbang untuk mencari pasangan dan menyebarkan telur ke lokasi baru. Fase dewasa ini cukup singkat. Rata-rata hanya sekitar 20 hingga 45 hari yang sepenuhnya difokuskan untuk reproduksi. Dan undur-undur laut, mereka akan bergerak cepat mengubur diri di pasir basah setiap kali ombak datang untuk menghindari predator dan menyaring plankton dari air laut sebagai makanan.
Undur-undur betina dewasa bertelur di dalam pasir atau tanah yang kering dan halus. Induk akan memilih lokasi yang strategis agar saat menetas larva langsung berada di lingkungan yang cocok untuk membuat jebakan. Larva akan menggali lubang berbentuk corong dan berjalan mundur untuk menjebak semut. Dan fase ini adalah yang terlama karena larva harus mengumpulkan nutrisi yang cukup untuk mangsanya sebelum bisa berubah. Setelah mencapai ukuran maksimal, larva akan membuat kepompong